Biodata Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels lahir di Belanda pada 21 Oktober 1762. Ia merupakan putra dari Burchard Johan Daendels dan Josina Christina Tuleken. Sejak usia 18 tahun, Daendels sudah ikut perkumpulan para pemberontak di Belanda. Bahkan, ia juga sempat ikut melarikan diri ke Prancis. Selama di Prancis, Daendels menyaksikan banyak hal bersejarah, salah satunya Revolusi Prancis. Ia lantas bergabung dengan pasukan Batavia yang Republika hingga diangkat menjadi jenderal. Pada 1795, Daendels masuk Tentara Republik Batav dengan pangkat Letnan Jenderal dan turut berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Belanda. Namun pada tahun 1800, ia memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah dianggap kurang sigap ketika diserang oleh beberapa pihak, seperti Inggris dan Rusia. Latar belakang Herman Willem Daendels. 6 tahun berselang, yakni pada tahun 1806, Daendels dipanggil oleh Louis Napoleon, Raja Belanda saat itu, dan diminta kembali berbakti di tentara Belanda. Setelah bergabung, Daendels diberi tugas untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari serangan Prusia. Daendels pun berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dengan baik. Dikenal sebagai salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat revolusi Prancis, Daendels mencuri perhatian Kaisar Napoleon Bonaparte. Pada 28 Januari 1807, atas saran dari Kaisar Napoleon Bonaparte, ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menggantikan Albertus Wisses. Tugas Daendels di Hindia Belanda. Runtuhnya VOC mengakibatkan Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Tugas utama Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Selain itu, Daendels juga harus memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya Jawa. Pasalnya, pada saat itu, Jawa merupakan satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang masih bertahan dan belum jatuh ke tangan Inggris. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels. 1. Bidang pertahanan dan keamanan. Dibuat oleh Daendels berguna untuk mempertahankan tanah Jawa dari Inggris adalah A. Mendirikan benteng-benteng pertahanan baru. B. Mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. C. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi sehingga jumlahnya menjadi 18.000 orang. D. Membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan yang memiliki panjang sekitar 1.100 km. Daendels juga menerapkan sistem kerja paksa bagi masyarakat Indonesia. Sistem tersebut lebih dikenal dengan istilah kerja lodi. Ia memerintahkan rakyat pribumi untuk bekerja membangun jalan tanpa mengenal waktu. 2. Bidang politik dan pemerintahan. Ia berupaya memperkuat posisinya di Nusantara dengan membuat beberapa kebijakan diantaranya. 1. Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat. 2. Pembagian tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas. Setiap prefektur dipimpin oleh seorang prefek yang bertanggung jawab kepada gubernur jenderal secara langsung. 3. Bupati yang berkedudukan sebagai penguasa tradisional diubah oleh Daendels menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Walaupun begitu, para bupati masih memiliki beberapa hak feodal tertentu. 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II dan membentuk pasukan bernama Legiun Mangkunegaran yang terdiri atas 1.150 prajurit. Pasukan Legiun Mangkunegaran dibuat guna membantu pasukan Daendels apabila suatu saat terjadi perang. 3. Bidang peradilan untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewangan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. A. Daendels membentuk 3 jenis peraturan. 1. Peradilan untuk orang Eropa. 2. Peradilan untuk orang-orang Timur. 3. Peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur. Misalnya, dibentuk di Batavia, Surabaya, dan Semarang. B. Peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan Timur asing. 4. Bidang sosial ekonomi. Sebagai orang berkuasa pada masa itu, Daendels diamanatkan untuk memperbaiki tanah India. Adapun kebijakan yang ia buat di bidang sosial dan ekonomi adalah 1. Memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui berbagai perjanjian. Inti dari perjanjian tersebut adalah penggabungan beberapa daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. 2. Meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak. 3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku guna diperdagangkan secara internasional. 4. Mewajibkan seluruh rakyat untuk menyerahkan hasil panen mereka ke pemerintahan kolonial. 5. Memperdagangkan tanah-tanah ke pihak swasta. Dana yang Daendels kumpulkan akan digunakan untuk persiapan perang. Ia melakukan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang banyak bagi pemerintahan kolonial. Namun di tengah kepemimpinannya, Daendels diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Dansens.